Selamat datang kembali di channel Double Extreme. Jadi kali ini kita akan membahas tentang mesin bobot mini. Saya akan mulai untuk basic dari insertnya dulu. Jadi banyak sekali ada tipe-tipe insert dan tipe-tipe holdernya atau tool holder. Jadi buat kalian yang pertama kali mau nyari insert bobot seperti ini, pastinya akan bingung yang mana yang harus dibeli. Jadi bentuknya ada yang diamond DCMT, ada yang bentuknya segitiga TCMT, jadi dia diamond, T untuk triangle, dan juga ada yang sudut gini. Saya agak lupa nama sebutannya. Dan juga yang bentuk sudut akan ada dua macam, jadi yang sudutnya kecil dan sudutnya tajam sekali. Jadi sesuai pengalaman saya akan ceritakan sedikit. Yang tipe DCMT ini adalah tipe global atau tipe dari rock, atau tipe yang kita butuh bobotnya dalam ketebalan tinggi sampai finishing, jadi bisa di DCMT ini. Jadi dia klasifikasinya global. Jadi buat kalian yang masih bingung mau nyari tipe apa, jadi carilah tipe yang DCMT untuk pertama kali penggunaan. Jadi jangan sampai berpikir oh yang DCMT ini sisinya hanya 2 jadi lebih mahal kalau dipakai, dan yang untuk TCMT sisinya ada 3 jadi bisa 3 kali dipakai. Jangan berpikir seperti itu, karena harga insert per sisinya akan sama. Yang 2 sisi insertnya lebih murah daripada yang 3 sisi. Jadi jangan sampai berpikir seperti itu, karena dulu saya juga berpikir seperti itu. Dan untuk yang triangle ini biasanya untuk aplikasi-aplikasi yang benar-benar perlu sudut tertentu, jadi pakai yang segitiga. Kalau untuk bobot ini, walaupun masih tetap bisa di cover dengan yang DCMT ini, bedanya sudutnya lebih landai, ini sudutnya lebih lancip, jadi gaya force-nya lebih sedikit. Dan yang untuk triangle ini lebihnya adalah semua thread insert atau untuk pembuatan drat, jadi holdernya triangle. Jadi triangle ini ada secara global ada 2 macam untuk posisi insertnya. Jadi yang tegak lurus di sebelah samping dan tegak lurus di sebelah atas. Jadi ada yang untuk khusus maju, ada yang untuk khusus miring. Nah itu bedanya triangle sama yang DCMT. Kalau DCMT dia pas di tengah-tengah, jadi bisa miring, bisa juga maju. Jadi untuk facing dalam dan untuk facing luar, DCMT bisa dua-duanya. Kalau triangle kita nanti facing dalam akan berbeda insertnya dengan yang facing luar. Jadi seperti itu perbedaannya triangle nih. Dan untuk nanti threadnya, yang triangle ada thread di luar atau ada thread di sisi dalam. Jadi untuk threading outside atau untuk threading inside. Kalau yang untuk threading di dalam, pastinya holdernya akan seperti ini nanti. Jadi kita gunakan boring tool untuk yang threading. Jadi hampir sama sebenarnya tipe boring tool yang untuk biasa, cuman bedanya di tipe insertnya. Jadi tipe insertnya segitiga untuk inner threading boring tool. Dan berikutnya masih di insert yang sama ya, DCMT dan triangle dulu, karena 2 insert ini insert yang paling umum digunakan. Jadi kalau nanti kalian merasa ada yang masih kurang paham, silahkan bertanya di kolom komentar. Mungkin penjelasan saya masih terlalu cepat atau terlalu kaku. Nah untuk DCMT sama juga untuk boringnya. Jadi boring bisa menggunakan DCMT seperti ini dengan face
face boring samping dan face boring tengah. Jadi DSMT bisa boringnya dua arah seperti ini untuk secara global ya. Kalau kalian menggunakan insert yang TSMT untuk boring, sebentar. Kalau TSMT untuk boring ini dia ada dua macam lagi nanti. Jadi ada yang khusus spesial untuk masuk ke dalam sisi sampingnya, dan ada yang khusus spesial untuk dari tengah ke sisi face dinding tengah dalamnya. Jadi kalau TSMT aplikasinya lebih spesifik daripada yang DSMT tadi, dan bedanya cuma satu, yang TSMT bisa untuk trading dan kebanyakan insert trading di mounting di TSMT ini, kecuali yang di luar. Kalau insert yang di luar yang ZDUC ini atau yang seri V, dia bisa untuk trading luar, outside trading dengan tipe yang seperti ini. Adapun yang inner trading pakai insert SDUC ataupun yang tipe V untuk di dalam, tapi itu kondisinya tertentu saja kalau materialnya benar-benar besar. Jadi selain insert TSMT, kita beralih sedikit ke insert ZDUC. Jadi masih dua insert ini bisa digunakan untuk trading. Kalau posisi sudut tradingnya nanti dia di sudut-sudut khusus di 55, 60 atau di 45. Jadi insert yang diamond ini ada sudutnya 55 dan 45. Adapun juga yang seri khusus dia 50 derajat sampai di 30 derajat. Jadi yang diamond ini lebih benar-benar spesifik, tipenya jauh lebih banyak. Jadi kalau kalian masih belum ada kebutuhan khusus, usahakan tidak benar-benar membeli terlalu banyak yang tipe insert ini, karena banyak sekali terlalu spesifik. Dan kita sambung untuk TSMT dan DSMT, kita udah selesai yang bentuk diamond dan bentuk segitiga. Jadi fungsinya secara global seperti itu, dan dua insert ini insert yang paling sering digunakan. Jadi sekali lagi ya, untuk ZDUC ini atau yang tipe V ini kebanyakan gunanya untuk finishing atau grooving. Jadi grooving yang di posisi-posisi tertentu dia menggunakan insert yang ini, karena sudutnya benar-benar lancip, dia bisa masuk di sela-sela partnya. Dan untuk finishing kebanyakan karena benar-benar bisa presisi radius paling ujungnya, jadi paling bagus untuk finishing. Jadi kalau untuk finishing memang dipreferensikan yang insert tipe yang panjang sekali atau yang tipe diamond sudut lancip. Nah, dan penggunanya insert-insert yang tajam seperti ini, jadi seperti ini. Misalnya ada part yang perlu ada radius di tengahnya, jadi hanya insert yang tipe seperti ini yang bisa masuk di dalam radius dalamnya. Jadi biasanya part-part yang 90 derajat untuk mounting lagi, maka akan dibikin grooving seperti ini supaya benar-benar dapat siku tegak lurus dari part yang akan ditopang nanti. Jadi untuk penggunaannya insert ZDUC atau di sini holdernya SDJC, itu fungsinya untuk grooving eksternal atau grooving internal. Jadi kalau yang boringnya nanti, sorry di sini saya, nah boring toolnya saya nggak punya yang, sorry untuk boring toolnya saya nggak punya yang tipe tajam. Jadi untuk yang boring pun dia sama spesifiknya. Kalau yang tipe partnya 90 derajat tadi, kita perlu boring tool yang lancip seperti ini untuk bikin grooving di dalam. Jadi kalau biasa board yang insert biasa akan hanya bisa seperti ini.
Kalau yang tajam dia akan bisa diagonal seperti ini untuk bikin groovingnya. Jadi itu sampai di insert yang diamond sudut lancip. Selanjutnya kita masuk di parting tool atau untuk memotong material. Jadi kalau ini ada material ya, kita mau potong, kita perlu insert seperti ini. Jadi yang umum MGE H insertnya. Jadi saya yang di sini gunakan MGE HR. Dan untuk jenis insertnya sendiri banyak sekali. Jadi usahakan beli yang insert potong ini yang umum-umum saja. Dan biasanya semakin tebal potong atau mata insertnya semakin tebal, dia akan semakin dalam radiusnya atau semakin besar lingkaran radius yang dapat dipotong. Jadi di sini ada yang 1,5, 2 dan 2,5 juga ada. Tapi saya belum lihat. Yang 2 dan 2,5 masih bisa digunakan insert yang sama karena lebar mounting insertnya hampir sama, ataupun ada yang 3, 3,5. Nah, untuk insert parting atau grooving eksternal ini beli yang sesuai kebutuhan kalian, kecuali memang yang perlu lengkap stoknya. Jadi biasanya insert grooving atau parting eksternal ini digunakan untuk bikin mounting dari o-ring atau o-ring seal, ataupun dari gasket sebuah piston, atau bisa juga untuk membuat posisi ring piston. Jadi ini gunanya insert tipe parting atau grooving eksternal. Jadi selain grooving eksternal masih ada lagi yaitu grooving internal. Jadi tipenya boring tool juga, hanya insertnya insert grooving atau insert parting yang dipakai tadi untuk eksternalnya. Jadi hampir sama insertnya eksternal dan internal, hanya bedanya nanti posisi tool holdernya. Jadi kalian dengan menggunakan insert grooving atau parting ini sebenarnya masih bisa kita gunakan sebagai insert bubut face biasa kalau memang kebutuhan khusus. Jadi misal kita akan nge-face sedikit-sedikit masuk seperti ini. Jadi kalau yang insert bubut biasa face-nya akan jalan seperti ini, tapi kalau pakai parting ini bubutnya akan jalan seperti ini. Jadi akan jalan seperti huruf M, satu persatu dia akan menekan seperti itu. Jadi ini fungsi untuk seperti itu, dan hanya dilakukan biasa kalau mesinnya mesin CNC. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya ada namanya insert material ataupun insert grade. Jadi grade insert ini digunakan apabila materialnya berbeda-beda. Jadi kalau kita bubut aluminium atau non ferrous material, kita harus menggunakan tipe insertnya yang seperti ini. Jadi tanpa coating. Yang aluminium berbeda dengan insert yang untuk besi atau stainless. Jadi kalau yang untuk stainless kita gunakan yang seperti ini nanti dengan tipenya ini CA5525. Dan setiap brand, kalau yang contohnya saya Kyocera, setiap brand tipe insertnya akan berbeda. Jadi supaya kita tahu yang mana insert yang sesuai dengan material kita, itu harus kita tanya kepada sales produknya. Ya misalnya kita mau beli, Pak saya mau beli insert untuk potong besi atau insert untuk potong stainless, dan nanti ditanyakan lagi materialnya apakah bulat atau banyak tabrakan pada saat bubut. Nah itu tipe-tipe insertnya beda lagi. Jadi selain insert grade, selanjutnya lebih dalam lagi, yaitu ada insert geometry. Jadi selain sudutnya tadi secara di luar kita lihat, ternyata masih ada radiusnya di dalam nanti kecil lagi, dan ada sudut kemiringan insertnya lagi.
Dan setelah kemiringan insert ada negatif dan positif rack-nya. Jadi di dalam masih ada lagi sudut seperti ini yang dari luarnya. Nah, itu insert geometri lebih kompleks lagi, dan itu aplikasinya lebih spesifik, dan yang biasa tahu pasti tentang itu adalah sales produk dari masing-masing brand insert tersebut. Jadi untuk insert ini kalian nggak usah bingung, oh saya masih bingung nyarinya insertnya grade ini. Nah, itu nggak usah bingung, karena pada saat nanti kalian beli, kalian tinggal tanya aja yang jual. Kalau memang ada brand khusus, misalnya brand-brand ternama seperti Kyocera, Mitsubishi, ataupun Seiko, ataupun Senvic, biasanya mereka sudah mengarahkan kita untuk yang terbaik buat kita beli nanti. Jadi kalian nggak usah bingung tipe grade insertnya, karena tipe grade insert ini kita tinggal tanya aja, pasti dapat nanti spesifikasi yang harus kita pakai. Dan saya rasa seperti itu yang sudah saya bahas. Tipe-tipe insert, ukurannya, jadi ukurannya ya ukuran satu lagi, ukuran insert ini insert dengan seri yang sama, jadi ukurannya bisa berbeda-beda. Jadi yang nyebabin ukurannya berbeda adalah nanti kebutuhannya. Misal untuk boring tadi, jadi contohnya yang paling gampang adalah untuk boring tool. Kalau diameternya kecil, maka kita perlu insert yang lebih kecil. Jadi kalau diameternya besar, kita perlu insert yang lebih besar. Nah, itu untuk size insertnya sendiri. Ataupun yang eksternal sekalipun, external tool holder, jadi insertnya juga ada yang besar dan kecil, walaupun nanti ukurannya sama 10x10. Jadi ada perbedaan di sini. Dan kalau kalian milih, ini tips satu lagi. Jadi misal DCMT ini, nah, saya beli yang untuk eksternal. Jadi usahakan beli internalnya yang juga insertnya sama DCMT. Jadi kalau insert DCMT, eksternal dan internal bisa digunakan bersamaan. Ataupun tadi insert yang DCMT tadi, kita bisa gunakan seperti ini. Nah, eksternal dan internal insertnya sama satu insert, hanya perbedaannya ada kanan dan kiri kalau untuk TCMT. Jadi kalau TCMT ini kita harus punya paket, kalau mau lengkap ada kanan kiri, insertnya juga ada kanan kiri kalau untuk trading nanti. Jadi ini tips satu lagi ya. Nah, jadi kalau kalian nanti perhatikan di sini, di dua insert ini, yang satu menghadap ke kanan, yang satu menghadap ke kiri. Jadi ini hadap kanan, ini hadap kiri. Yang kiri ini untuk internal, yang hadap kanan untuk eksternal. Jadi untuk TCMT, untuk tradingnya kita perlu selalu dua tipe, kanan dan kiri. Kalau kanan untuk eksternal dan kiri untuk internal. Sedangkan yang untuk insert DCMT, CDUC seperti ini biasanya hanya di center aja. Kita nggak perlu kanan kiri, kecuali insert yang khusus, dia juga ada kanan kirinya, itu hanya insert yang khusus saja. Jadi seperti itu pembahasan dasar untuk tools atau tool holder mesin bubut. Jadi yang ini spesifiknya untuk mesin bubut mini, karena saya gunakannya mesin bubut mini. Semua tool holdernya ukurannya 10x10 untuk mesin mini LED atau mesin bubut mini. Dan kalau kalian merasa tool holdernya nggak pas, biasanya tool postnya saya tipiskan. Yang ini tool postnya saya tipiskan lagi supaya benar-benar dapat posisi insert bubutnya nanti di tengah-tengah materialnya. Jadi kalau ada material seperti ini, supaya pada saat nanti kita maju, supaya pada saat nanti kita bubut dari luar, di titik tengah-tengahnya benar-benar di center, jadi tidak ada sisa material kalau pada saat kita face di sisi luar sini ya.
Jadi seperti itu untuk pengenalan pertama tentang insert bubut. Kenapa menggunakan insert bubut atau kenapa harus menggunakan insert bubut? Supaya kita nggak bingung bikin geometri dari mata pahat bubutnya. Jadi seperti ini. Sebelumnya masih menggunakan HSS konvensional, dan kita harus selalu bikin geometri seperti ini. Nah, jadi ini yang ini untuk finishing, kita bikin lagi geometri seperti ini. Jadi supaya nggak setiap matanya tumpul kita tajamkan lagi, kita bikin lagi geometrinya. Dan ternyata center pointnya, ketinggian levelnya berbeda-beda lagi, supaya tidak seperti itu pada saat kita menajamkan atau mengganti mata pahatnya. Jadi mata pahat ini sebenarnya jauh lebih murah, tapi dibanding waktu, kalian akan habis waktu jauh lebih banyak daripada menggunakan insert jadi yang seperti ini. Jadi harganya masih jauh lebih murah yang insert ini kalau dibanding dengan waktunya, kecuali aplikasinya hanya untuk rock ataupun aplikasi yang kasar, yang perlu pembubutan secara kasar. Memang mungkin lebih efisien yang HSS ini, karena kalau patah atau chipping sekalipun kita masih bisa menajamkannya lagi. Jadi itu hanya aplikasi terbatas yang sekarang digunakan HSS. Jadi fungsinya HSS ini kalau dulu untuk global dan sampai presisi, sekarang fungsinya hanya untuk rock aja, kecuali memang yang sudah terbiasa membuat geometrinya ini, atau biasanya punya gerinda khususnya, jadi geometrinya selalu sama, maka masih tetap prefer di HSS. Jadi kalau saya pribadi, saya sendiri lebih prefer di insert seperti ini, karena setiap ganti material saya cukup mengganti insertnya aja, atau saya punya beberapa tool holder seperti ini, saya hanya mengganti tool holdernya aja. Itu secara basic dasar untuk tool holder insert bubut. Jadi saya zoom sekali lagi supaya terlihat tipe-tipenya. Jadi ada yang kiri ini tangan kiri SCL CR, pakai insertnya SDUC. Jadi ini tangan kanan triangle, yang ini inner boring triangle, yang ini inner boring SDUC, yang ini external parting tool atau grooving, yang ini inner boring SDUC, yang ini tangan kanan insert diamond, yang ini center diamond, yang ini tangan kanan SDUC kecil, yang ini juga external parting atau grooving. Dan yang ini adalah internal parting atau grooving. Nah, ini internal boring SDUC. Ya, jadi itu sedikit dari saya untuk dasarnya insertnya. Jadi berikutnya saya akan membahas lagi untuk mini LED ini. Jadi sampai zero offset. Jadi sampai untuk zero offset atau kalibrasi 0 di mini LED ini. Jadi yang ini posisi mesinnya masih lepasan semua, karena saya baru selesai untuk mengkalibrasi headstocknya ini. Jadi zero offset itu adalah catok bubutnya ini dengan tailstock ini, dia benar-benar 0 derajat secara X, Y, sama Z. Dan juga headstocknya ini sama toolpostnya ini juga zero offset. Jadi kalau toolpostnya dari kanan ke kiri, dia tidak akan membuat sudut, ataupun kalau kita bubut dari kanan ke kiri, hasil bubutnya akan sama diameternya dari kanan ke kiri. Jadi itu akan saya bahas di video selanjutnya lagi, pada saat saya membongkar ini sekali lagi. Dan video-video selanjutnya mungkin akan saya bahas tentang kapan kita menggunakan alat-alat toolpost seperti ini secara spesifik lagi, supaya video yang kali ini tidak terlalu banyak pembahasannya. Jadi secara umum saja di video untuk insert toolsnya.
Dan sekali lagi terima kasih buat kalian telah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya lebih ramai lagi dan kita bisa berdiskusi lebih banyak lagi. Jadi bila kalian masih ada pertanyaan tentang insert tools ataupun yang berkaitan semuanya dengan mesin bubut ataupun mesin bubut mini ini, kalian bisa bertanya di kolom komentar dan sebisa mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari kalian. Jadi jangan ragu untuk bertanya sekali lagi. Jadi sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.